Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 di tema 1 kelas 4. Indahnya kebersamaan. Baik, langsung saja kita bahas di halaman 35. Oke, sebelum kita lanjut ke 35, ini kita disclaimer ya, setiap jawaban yang kami berikan hanya untuk memandu pembelajaran adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan menjawab di halaman 35. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Baik, jawabannya adalah permainan tersebut sangat mudah dimainkan dan dapat melatih kerja sama tim. Soal nomor 2 di halaman 35, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Jawabannya, peraturan permainan benteng-bentengan ada yang di paling atas, kemudian yang kedua ada peraturan permainan gobak sodor di bawah sini. Nah, jadi adik-adik silahkan ditulis bisa keduanya atau bisa salah satunya ya. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di YouTube saya atau YouTube kami, silahkan adik-adik di like dan subscribe dulu channel ini. Nah, untuk yang baru bergabung juga, saya perlu memberitahukan bahwa di pojok kanan atas itu merupakan halaman ya, itu petunjuk halamannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 di halaman 35. Bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Jawabannya, strategi dalam permainan tersebut adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga. Penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan, dan penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Satu hal yang sangat diperlukan dalam permainan ini adalah kerja sama tim. Berikutnya, soal nomor 4 di halaman 36. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Nah, di sini adik-adik menunjukkan sikap seperti apa sih ketika kelompok kita dalam bermain itu kalah. Nah, bagaimana juga sikap kita ketika menang? Jawabannya, ketika kelompok kita menang, bersyukurlah dan jangan sombong. Ketika kalah, terimalah hasil yang ada dan memberi semangat kelompok agar di kompetisi selanjutnya bisa lebih baik, dan jangan lupa beri selamat pada kelompok yang memenangkan. Berikutnya di halaman 36 juga di soal 5, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Jawabannya, dari permainan tersebut kita dapat belajar bagaimana bergotong royong dan kerja sama tim. Berikutnya kita akan mengisi kolom di halaman 39 ya ini ya. Isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Baik, kita akan mengisi ketiga tabel yang ada di sini. Ada percobaan ke-1, 2, dan 3. Kemudian ada media atau perantara perambatan bunyi yang digunakan. Serta nanti ada bunyi yang dihasilkan apakah terdengar atau tidak terdengar. Jika terdengar kita centang, jika tidak terdengar kita centang di tidak terdengar. Baik, nah di sini percobaan pertama ada pada media perantara atau perambat bunyi yaitu benda gas ada atau udara. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Kemudian benda padat ada benang, bunyinya terdengar. Kemudian yang ketiga benda cair yaitu air,
bunyinya terdengar juga. Sekarang kita akan menjawab di halaman 40. Di halaman 40 ini, kita akan menjawab soal melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Jawabannya, bunyi dapat merambat melalui media benda cair, padat, dan gas. Berikutnya di halaman 40 juga, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Nah, di sini kita diminta untuk menjawab media apa yang digunakan untuk merambatkan bunyi itu. Jawabannya, benda yang dapat digunakan untuk merambatkan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Masih di halaman 40, pertanyaannya, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Baik, kita jawab, bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda. Karena setiap media dapat menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda pula. Misalkan kalau kita menggunakan besi dengan bambu, tentu suara yang dihasilkan oleh besi dan bunyi yang dihasilkan oleh bambu akan berbeda. Masih di halaman 40, pertanyaannya adalah apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Nah, di sini dari percobaan yang telah kita lakukan, kita akan menarik kesimpulan tentang perambatan bunyi. Jawabannya, bunyi memerlukan medium perambatan. Medium itu artinya media atau perantara. Bunyi dapat merambat di benda padat, ya, kemudian benda cair dan benda gas, tapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Nah, sekarang kita akan mengisi laporan dari salah satu percobaan yang telah kamu lakukan di halaman 41. Baik, pertama kita akan mengisi nama percobaan yang kita lakukan. Nah, kebetulan di sini saya mengisi tentang percobaan sumber bunyi. Karena itulah yang kita lakukan tadi ya. Kemudian, tujuan percobaannya adalah mengatasi sumber dan tempat bunyi asal. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan bisa menggunakan alat musik tradisional setempat. Jadi, adik-adik sesuaikan dengan alat musik yang tersedia di sekolah adik-adik atau alat musik yang ada di daerah kalian. Masih di halaman 41, lanjutan dari tabel tadi. Di sini kita lanjut ke langkah kerja. Langkah kerja 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung, di sekitarmu. Yang kedua, tunjukkanlah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Berikutnya, kita akan mengisi hasil percobaan. Dari percobaan yang kita lakukan, dapat dinyatakan bahwa dengan mata tertutup, kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu karena bunyi merambat melalui udara. Begitu pula, jika salah satu telinga kita ditutup dengan kapas, maka bunyi atau suara masih bisa terdengar meskipun tidak sejelas apabila kedua mata ditutup dengan sapu tangan. Untuk telinga kanan, jika telinga kapas yang ditutup dengan kapas, bunyi masih dapat terdengar dengan jelas baik dari kejauhan dibandingkan jika telinga kiri yang dibuka dan telinga kanan ditutup dengan kapas. Bunyi yang dihasilkan dari kejauhan terdengar samar-samar. Berikutnya kita akan menarik kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan.
Telinga manusia merupakan detektor bunyi yang sangat peka. Telinga manusia dapat mendengar bunyi melalui dari intensitas 10 Wm sampai 1 Wm. Intensitas bunyi di bawah 10 Wm tidak terdengar jelas, sedangkan di atas 1 Wm akan terasa sakit di telinga. Nah, sekarang kita akan mengisi diagram di halaman 42 di paragraf pertama atau paragraf 1. Yang pertama kita isi adalah gagasan pokok. Gagasan pokoknya, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Berikutnya kita isi gagasan pendukung yang pertama, kita isi di paling atas sebelah kiri. Musim hujan hampir tiba. Kemudian gagasan pendukung kedua, warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Gagasan berikutnya, mereka berencana membersihkan selokan. Itu saja yang di paragraf 1. Kemudian kita lanjut di paragraf 2 halaman 43. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengisi gagasan pokoknya. Gagasan pokok, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Gagasan pendukungnya adalah Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Gagasan pendukung kedua, Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Berikutnya di gagasan ketiga, Pak Nur mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Sekarang kita lanjut ke paragraf 3 di halaman 44. Yang pertama kita lakukan, kita isi dulu gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya, kini mereka siap menghadapi musim hujan. Kemudian kita isi gagasan pendukung yang pertama adalah setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Berikutnya, makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Berikutnya, mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Sekarang kita akan menjawab di halaman 45. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Paragraf 1, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Paragraf 2, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Paragraf 3, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Sekarang, masih di halaman 45, kita akan menjawab ayo renungkan. Kita akan jawab setiap pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Jawabannya, hari ini saya belajar sikap peduli dan santun, keterampilan jalan lari lompat analisa dan menyimpulkan, mencari informasi. Pengetahuan yang kita pelajari adalah gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, sifat-sifat bunyi merambat, dan gagasan pokok dan pendukung. Soal kedua, keragaman apa yang kamu pelajari? Jawabannya, keragaman permainan tradisional dan keragaman perambatan bunyi. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar alat musik tradisional Indonesia tidak punah? Jawabannya, agar permainan tradisional tidak punah adalah menjaga, mencintai, mempelajari, memperkenalkan, dan melestarikan permainan tersebut. Nah, itu saja yang dapat kita bahas di video kali ini. Untuk video berikutnya nanti kita akan bahas tentang kunci jawaban di halaman 46 sampai dengan halaman 67. Baik, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.